Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, singgah dalam diriku. Halo. Kok kamu nggak telepon dulu sih? Kan aku bisa jemput kamu. Aku sengaja mau bikin surprise. Kalau telepon dulu udah bukan surprise namanya. Kamu ganti baju dulu di, biar aku siapkan makanan buat kamu ya. Oke. Jam berapa kamu berangkat dari Singapura? Sebetulnya sudah dari kemarin malam, tapi aku singgah di Bali untuk ketemu dengan orang pariwisata. Itu tidak terlalu penting. Yang penting kan aku sudah ada di sini sekarang. Dan aku punya sesuatu untuk kau. Apa ini? Bukalah. Wah, bagus sekali. Tentu harganya sangat mahal ya, Ted. Cincin ini tidak ada artinya dibandingkan dengan wanita secantik kau. Terima kasih, Teddy. Tapi kau tak perlu menghadiahiku barang-barang yang semahal seperti ini. Yang penting ini membuat kau bahagia. Why not? Asal kamu tahu, Ted. Kalau kamu sudah pulang saja aku sudah senang. Aku tidak mau ada perpisahan di antara kita walau hanya semalam. Kamu terlalu melankolis, Kathy. Yang penting kan sekarang aku ada di sini. Hah? Oh iya. Aku ada kejutan lagi satu. Apa? Ya, ini. Teddy, aduh, turun. Aduh, kamu nakal, Teddy.
Rob. Apa kabar, Jo? Baik, baik. Oh iya, kamu sudah ke dalam? Udah, gue lagi nunggu abang lo, Roni. Mana dia? Roni belakangan ini memang sibuk, Jo. Hari ini katanya dia kecapean, makanya dia nggak bisa kesini. Justru aku ini suruh menemani papa dan mama. Jadi sekarang dia ada di rumah? Iya. Oh iya, sebenarnya sih kami sudah pindah, Jo. Agak di luar kota, tapi nggak begitu jauh lah. Kamu bawa pulpen? Ada. Catat ya. Di Jalan Cipanas Raya, nomor 19. Nomor teleponnya ada? Ada. Nomor teleponnya 4519 817. Oke, mungkin gue hari ini kesana. Iya. Bilang sama nyokap bokap lo, gue pamit dulu ya. Oke. Oke, thanks Rob ya. Yuk, sampai ketemu, Jo. Ron, Ngapain lu? Malam-malam datang ke rumah gua. kenapa? Kita kan bukan kawan baru lagi, Ron. Apa salahnya seorang sahabat mendatangi sahabatnya pada malam hari? Sahabat? Apa lu benar-benar paham makna kata-kata sahabat? Pergi! Ron, dengar dulu dong, Ron. Lu juga harus dengar, Jo. Seorang sahabat tidak mungkin mengkhianati sahabatnya sendiri. Ron, sorry ya. Terus terang, belakangan ini sikap lu tuh banyak berubah, tau nggak? Lu tuh sekarang jadi cepet emosional. Gue berubah? Siapa yang berubah, Jo? Lu yang berubah. Lu menipu gua, lu mengkhianati gua, lu bersekongkol dengan Mita untuk memukul gua dari belakang, iya kan? Ron, lo boleh marah sama gue, tapi gue nggak pernah terpikir untuk mengkhianati lo, Ron. Lu jangan sok pura-pura, jangan sok suci. Gua sudah lihat dengan mata kepala gua sendiri, Jo. Tapi Ron, apa yang lo lihat nggak seperti apa yang lo duga. Gue dan Mita nggak lebih dari hanya hubungan persahabatan. Seperti kakak beradik, seperti lo dan gue. Dan gue hanya ingin coba menolong dia, Ron. Seperti lu mah gue? Hah? Apa gua masih bisa percaya omongan lu, Jo? Gua rasa gua lebih percaya dengan mata kepala gua sendiri daripada omongan pengkhianat dan penipu seperti lu. Ron, Dengar, Jo. Dari hidup yang pernah gua jalani, gua telah belajar banyak. Ternyata di dunia ini tidak ada orang yang bisa gua percayai. Sahabat gua hari ini besok bisa menjadi harimau. Dengar itu. tapi Ron, lo harus percaya dong sama penjelasan gue. Cukup! Sekarang lu keluar dari rumah gua. Sebab kalau lu nggak keluar, muka lu akan babak belur dan gua berurusan dengan polisi. Keluar, Jo! Ron. Keluar, gua bilang. Mita. Mit. Gimana Jo? Kamu sudah ketemu dan bicara sama Roni? Iya. Lalu? Sudah kuduga, pasti dia tidak mau mendengar penjelasan kamu. Iya. Tapi saya percaya, pada suatu saat kebenaran itu akan terungkap. Memang hanya waktu yang akan membuktikannya. Tapi yang kita butuhkan sekarang ini adalah suatu kesabaran. Kesabaran menunggu waktu itu tiba. Sekarang saya capek. Saya mau istirahat. Kami sangat berterima kasih pada Pak Anton karena mau mengerti dan masih mau menerima Santi sebagai calon menantu. Ya kan, Pak? Apalagi yang bisa saya katakan? Kalau memang ternyata Jeffrey dan Santi saling menyukai,
tak ada lagi yang perlu dipertimbangkan toh? Ya, memang kebahagiaan anak menjadi hal yang utama dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, Pak. Iya, orang tua mana yang tega melihat anaknya hidup menderita? Bersama Jeffrey, kami yakin Santi pasti akan bahagia dan masa depannya pasti cerah. Demikian pula Jeffrey, Bu. Kelihatannya dia sangat mencintai Santi. Nah, jadi sebaiknya kapan pernikahan itu dilaksanakan? Sebaiknya jangan menunggu terlalu lama. Ya, Pak? Ya, saya pikir juga begitu. Mereka berdua sudah waktunya menikah, berkeluarga, dan memberikan keturunan untuk kita-kita yang sudah tua ini. Iya kan, Pak Hasan? Iya. Iya. Halo Om. Oh. Nak Jeffrey. Waduh, apa kabar Om? Baik. Tante. Apa kabar? Baik juga. Pak Anton, kalau begitu kami mohon pamit. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih. Selamat jalan. Iya. Terima kasih. Wah ini kok Om dan Tante buru-buru sekali. Santi gimana Santi? Baik. Santi menanyakan terus. Nanti malam datang ya. Wah, yang bener nih. Iya, betul ya. Iya, mari saya antar Om. Enggak usah, kami bawa driver. Terima kasih Nak Jeffrey. Mari Pak Anton. Mari. Pak. Gimana nih? Sukses nih? Beres. Ternyata mereka masih membutuhkan kamu. Ah, yes! Halo Santi. Hai Jeff. Apa kabar? Baik. Kamu? Oh baik. Baik sekali. Santi. Aku bawa sesuatu untuk kamu. Bagus. Cantik. Ben. Siapa memberikan ide pada kamu untuk memberikan saya bunga? Itu baru bunga, Santi. Ada yang lebih berarti daripada bunga. Lebih luar biasa. Oh ya? Ayo buka. Ayo. Apa ini, Jeff? Ini kalung berlian. Kamu suka kan? Bagus ya, Jeff. Ini pasti harganya mahal. Pasti dong. Asli lagi. Santi. Kalung berlian ini melambangkan cinta yang suci, putih, bersih dari saya untuk kamu. Apa? Iya. Kalung berlian ini adalah hadiah untuk calon istriku yang cantik. Calon istrimu? Iya, kamu Santi. Aku? Iya, kamu. Kamu. Memangnya siapa lagi? Jeff, kamu jangan ngaco ya. Nih, ambil kalung berlian ini dan kasih sama perempuan yang mau menikah sama kamu. Santi, tunggu. Tunggu, San. Ini apa? Apa ini maksud kamu? Lagian siapa yang suruh kamu berhayal untuk menikah sama saya? Kamu pikir saya akan luluh hanya karena kamu memberikan kalung berlian itu pada saya, ha? Loh,
Kamu belum dengar dari orang tua kamu? Dengar apa? Santi, aku ini sekarang sudah tidak perlu lagi merayu kamu. Semua sudah disepakati. Kita akan segera menikah. Kalau kamu nggak percaya, tanya saja sama papa dan mama kamu itu. Kamu nggak perlu ngajarin saya ya. Saya akan tanyakan omongan kosong ini sama papa dan mama. Satu hal yang perlu kamu ingat. Jangan pernah kamu bermimpi untuk dapat menikah dengan saya. Tahu? Santi, San. Kamu ini kenapa sih selalu menolak saya? Hah? Kamu ini kenapa selalu tidak pernah memberikan kesempatan sama saya? Buat kita. San, aku ini mencintai kamu, Santi. Aku ini rela mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan raga untuk kamu. San, bener, swear, sampai mati. Cok kamu. Santi, kita ini sudah ditakdirkan untuk bersama. Buktinya, kamu kan tidak jadi menikah sama Robi. Ini nasib, Santi. Nasib yang menentukan semua ini. Jangan berpura-pura lah. Cukup, Jeffrey. Kamu sekarang lebih baik pulang. Ambil barang-barang kamu dan kamu keluar dari sini. Saya sudah muak sama kamu. Santi, mau pergi kemana kamu? Santi ada janji sama Robi, Ma. Robi, apa kamu sudah lupa apa yang pernah Mama katakan? Kenapa sih? Mama sampai sekarang benci banget sama Robi. Cukup, jangan sebut nama itu lagi. Menyebut namanya pun Mama sudah tidak sudi. Apalagi kamu mau bertemu dengannya. Tidak, Santi? Santi? Mama jahat. Terserah. Sekarang ini kamu bilang Mama jahat, tapi nanti kamu akan berterima kasih pada Mama. Ma, Santi ada janji sama Robi mau besok Om Leo. Tidak. Apapun alasannya, tidak. Masuk kamarmu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Tante. Ini Robi. Bisa bicara dengan Santi, Tante? Santi tidak mau bicara lagi dengan kamu. Apa? Kalau kamu nggak percaya, nanti Tante panggilkan. Santi. Santi. Ya sudah kalau tidak mau. Kau dengar kan? Mama bohong, Mama bohong, Robi, Mama bohong. Aku gak pernah mengkhianati kamu. Mama bohong, Mama bohong. Halo? Halo? Siapa ini? Oh, Tuan. Baik, Tuan. Dari siapa, Bi? Tuan, Nyonya. Katanya Tuan masih banyak urusan di kantor. Jadi Nyonya disuruh makan duluan. Oh iya. Tolong panggilkan Non Santi ya. Baik. Bi, coba lihat siapa di luar, biar saya yang panggil ya. Baik.
Santi, ayo makan. Santi belum lapar, Ma. Kan dari siang kamu belum makan, nanti sakit. Santi, kamu jangan menyiksa diri seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa, Mama juga yang susah. Maafnya ada Den Robi mau ketemu sama Non Santi. Robi. Santi, keluar dulu ya, Bi. Santi, apa kamu sudah lupa apa yang pernah Mama katakan? Robi bukanlah jodoh untuk kamu, jadi tinggalkan dia. Ma, kami berdua sudah saling mencintai. Apalagi yang bisa membahagiakan seseorang selain cinta, Ma? Cinta, omong kosong. Cinta itu kan hanya perasaan sesaat. Sebentar juga hilang. Kamu kan tahu kehidupan Robi sekarang sudah berubah 180 derajat. Heran kamu masih saja cinta dia. Santi. Mama selalu saja menilai seseorang dari kekayaannya, dari statusnya. Kenapa sih Mama tidak menilai seseorang dari pribadinya? Santi, Mama melakukan ini semua karena Mama sangat sayang kepada kamu. Mama tidak ingin anak Mama satu-satunya ikut menderita karena musibah yang telah menimpa Robi dan keluarganya. Seharusnya pertunangan itu tetap dilanjutkan, Ma. Tidak gagal seperti ini. Santi, pertunangan yang gagal itu adalah satu pertanda yang buruk. Kamu harusnya merasa bersyukur. Kamu masih bisa memilih yang lain. Kamu masih bebas, Santi. Ma, Santi tidak bisa hidup tanpa Robi. Baiklah. Kalau begitu sekarang kamu tinggal pilih, Mama atau Robi? Ma, kamu boleh menemui dia untuk terakhir kali jika kamu berani memutuskan hubungan kalian untuk selamanya. Kalau tidak, kamu akan melihat Mama mati bunuh diri. Ma, mana mungkin Santi harus memilih dua hal yang begitu sulit buat Santi. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Keputusan sekarang ada di tangan kamu. Mama atau Robi yang tidak punya masa depan itu. Sekarang keluar dan temui dia. Mama yakin kamu pasti bisa mengambil keputusan yang tepat. Kata mamamu, kamu sudah tidak lagi mau bicara dengan saya. Itu tidak benar kan ya? Ya kan? Robi, sebaiknya kamu pergi dan tinggalin saya. San, ada apa ini? Apa salah saya? Gak ada yang salah, Rob. Kok tidak ada yang salah? Kenapa kamu berkata seperti itu? Saya sendiri nggak tahu mesti ngomong apa, Rob. Santi, oke. Kuakui belakangan ini aku memang sibuk. Tapi bukan berarti saya tidak memikirkan kamu. Saya kangen sama kamu. Kamu kan tahu sendiri, keluargaku sedang terkena musibah. Kalau begitu, kenapa nggak sekalian kamu tinggalin saya, Rob? Lupakan semuanya yang pernah terjadi di antara kita, Ruby. Santi, kamu sungguh-sungguh. Oh, aku mengerti sekarang. Rupanya musibah yang menimpa keluargaku membuat kamu mundur. Dan cintamu ikut luntur, begitu? Terserah kamu mau ngomong apa, Robi, terserah. Lebih baik kamu tinggalin saya. Santi, tunggu! Ternyata di balik kelembutan dan kecantikanmu itu, kamu tidak lebih hanya seorang wanita matre.
Hentikan! Berani-beraninya kamu mau maksa dan memukul anak saya. Kamu kira kamu siapa, Robi? Kamu bukan siapa-siapa lagi. Kami tidak takut sama kamu. Pergi! Pergi keluar! Ibu dan anak sama saja. Setali 3 uang. Santi, kalau kamu menghendaki saya pergi, baiklah, saya akan pergi. Tapi ingat, kamu telah membuat saya luka. Robi! Santi. Sudahlah. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Bukan untuk Mama, sayang. Untuk masa depan kamu. Percaya. Mama jahat, Mama jahat. Tidak. Mama telah membuat Robi dan Santi menderita. Mama jahat. Santi. Ada apa dengan Robi? Iya. Robi telah pergi untuk selamanya dari kehidupan Santi, Pak. Juga dari kehidupan kita. Sudah Yati. Sebentar lagi perutku mau meledak nih. Aduh, jangan gitu dong sayang. Aku sudah capek-capek membuatkan puding karamel kesukaanmu. Ayo dong. Oke, tapi sedikit saja. Ini ya. Bentar ya. Halo? Halo? Teh di mana? Ini siapa? Loh, ini siapa? Halo? Sebentar. Tolong bikinkan aku kopi. Tadi katanya sudah kenyang. Please. Halo? Teddy, siapa yang angkat telepon? Oh, bukan siapa-siapa. Cuma pembantu. Kau tahu kan, mana mungkin aku mengerjakan semua ini tanpa pembantu. Ada apa ini? Oh, jadi kalau aku telepon kau berarti harus ada apa-apa, begitu, ha? Oh iya, tentu saja. Kau boleh menelponku kapan saja kau mau. Kapan kau sampai di Jakarta? Semalam. Ya, tapi aku sibuk sekali, Linda. Ya, kau masih ingat kan tentang pembelian dan kontrak yang harus dibatalkan karena klienku mengalami musibah? Ya. Listen, Linda. Kita bicarakan lagi nanti. Soalnya aku ada dinner appointment. Ya, dan mereka sudah menunggu. So I have to go. Okay? We'll see you. Okay. Bye.
Siapa sih yang telepon? Kok nggak sopan amat? Loh, ini apa? Tadi katanya minta kopi, ya aku buatkan. Kathy, kau salah ngerti. Yang aku maksud, aku butuh sesuatu sebagai penyegar, bukan kopi. Ngerti? Kamu nakal deh. Kamu ngerti kan? Tidur? Ini kan sudah malam, Pak. Papa ingat nggak pesan dokter? Papa kan harus banyak istirahat. Ma, Papa mikirin perusahaan, Ma. Pak, Papa nggak usah mikirin perusahaan. Roni sudah mengatasi semuanya, Pak. Apa yang Roni bisa atasi, Ma? Ya semuanya diatasi sama Roni. Udah, Papa tidur lagi, ya? Tidur. Mama, panahlah mata Papa. Ada apa sih, Pak? Malam-malam begini, Papa malah... Ma, katakanlah apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan kita, Ma. Tidak ada apa-apa. Sungguh kok, Pak. Sungguh? Kalau begitu, Mama berani bersumpah. Bicara apa adanya, supaya Papa bisa lebih tenang lagi. Katakanlah, apa sebenarnya? Papa merasa ada sesuatu yang Mama sembunyikan. Bicaralah terus terang. Pak, sebetulnya kita sudah kehilangan semuanya, Pak. Sejak malam kejadian perampokan itu, perusahaan hancur, semuanya hancur, Pak. Suster, tolong, suster! Pak! Suster, tolong, suster! Suami saya pingsan! Cepat, suster, cepat! Pak! 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 Mona itu teman baiknya Jamal. Aku yakin sekarang mereka pasti bersama-sama. Karena yang membawa Mona ke kantor kita adalah si Jamal sendiri. Ron, kalau begitu sebaiknya kita segera kembali ke kantor polisi. Kita laporkan semua ini pada Pak Wahyudin. Jangan. Aku ingat waktu aku membawa Jamal ke safe deposit box, aku larang Mona masuk gara-gara Mona pegawai baru kantor kita. Tapi kelihatannya dia begitu antusias pingin melihat-lihat situasi dan keadaan safe deposit kantor kita.
Mungkin dia melakukannya saat kau tidak ada di kantor. Mungkin aja. Tapi terus terang kita tidak bisa menuduh orang seenaknya saja tanpa bukti dan fakta yang kuat. Kau benar, Ron. Kalau begitu, aku harus menyelidiki siapa perempuan yang bernama Mona ini. Kau masih punya data-datanya kan di kantor? Tentu dong aku punya. Mereka kan bekas pegawai aku. Saya yakin Anda puas dengan barang dan harga yang kami tawarkan. Ya, sangat puas. Fukudasam, doso. Hai, bagus Kak. Bagus. Kira-kira kapan pembayarannya bisa dilakukan? Sekitar 3 atau 4 hari lagi, kita akan bertemu untuk melakukan transaksi pembayaran ini. 3-4 hari lagi? Kenapa bisa begitu lama? Memang cukup lama, karena jumlah pembayaran untuk barang ini juga cukup besar. Bung Henry, saya rasa Tuan Jerry ini benar. Ya, tapi itu berarti kamu tidak bisa hadir dalam pembayaran nanti, Jamal. Dan juga kamu tidak perlu berpindah-pindah tempat hanya untuk menghindari kejaran polisi, bukan? Tapi Tuan Jerry kan bisa selesaikan dan atur dengan Mona dan Henry. Tapi Tuan Jamal, kan Anda yang saya kenal selama ini. Gak apa-apa. Mereka ini semua teman-teman saya juga. Lagi pula berbahaya bagi kita semua. Kalau saya terlalu lama menunggu dan sering muncul. Polisi sampai saat ini masih mengejar saya. Sorry ya. Terpaksa saya harus terus terang. Bagaimana Fukudasam? Hai. Oke. Kalau begitu akan kami kabari 3 atau 4 hari lagi. Oke, kami setuju. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Ya. Hai. Sampai ketemu lagi Tuan Jerry dan Tuan Fukuda. Oh ya, senang sekali bisa berbisnis dengan Anda Tuan Jamal. Anda adalah bisnismen sejati. Tuan bisa saja. Pak, antarkan tuan-tuan ini ke... Kembali ke hotel. Terima kasih. Selamat jalan ya. Sebentar lagi kita akan jadi milioner. Ayo! Apa-apaan ini? Kamu jangan bercanda ya. Sandiwaramu sudah selesai, Jamal. Dan kami tidak memerlukan kamu lagi. Apa? Untuk apa menambah pemain? Jika 3 pemain utama saja sudah cukup. 3 pemain? Betul, Jamal. Hanya 3 pemain. Saya, Henry, dan Ari. Mona, kamu juga berpihak pada mereka. Apa kamu sudah lupa, Jamal? Kalau Mona cuma mau bersahabat dengan orang yang punya duit. Dan Jamal, kalau uang itu kami bagi bertiga, masing-masing akan mendapatkan yang lebih banyak, ya kan? Kalian semua penipu. Kamu juga bersekongkol dengan bajingan-bajingan ini ya? Kenapa kalian diam? Cepat angkat mayat ini sebelum dia membusuk di tempat ini. Dan kita buang dia di tempat yang tidak bisa ditemukan siapa-siapa. Iya.
kau benar. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam